Ya, aku Tanya aja. sama semak gini. Aku mau sebetulnya bertanya, ceritakanlah tentang Islam. Bagaimana itu aja sih. Tanya itu aja. Apanya? Bagaimana tentang Islam ini? Bagaimana? Itulah. Ya bagaimana apanya? Pengajarannya baru tentang. Oh, Itulah. pengajarannya. Bagaimana Tujuannya. pengajaran Islam untuk membuat orang-orang selamat di dunia dan selamat di akhirat, supaya tidak menyembah kepada makhluk gitu, seperti itu. Tujuannya tidak menyembah kepada makhluk. Sebetulnya begini. Kan saya sudah sering nonton orang uni tante Mika ini udah sering dan ngikutin juga semalam kayak di Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, Bagaimana sih orang mengimani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam room, mau recording. Masya Allah. Bang Kores. Lagi nggak ada terhitungnya kan? Gimana? Enggak. Bang Kores berapa orang saudara Bang Kores? Gua tunggal dari 3 bersaudara. Tunggal dari 3 bersaudara. Nah, yang paling tua. yang paling tua. Oh, udah turun dia. Udah turun dia. Udah turun. Kevin dia, parah Kevin nih. Belum ngapa-ngapain lu. Cuma pingsan doang. Tadi cuma pingsan doang, gara-gara lu naik, jadinya mati. Nah, si Pin. Kok hilang? Lah, Kok hilang? Kok malah hilang? Kok malah turun? Kevin mencret. Bubuk Kevin. Kalah PK, kalah debat. Kalah PK, kalah debat. Bubuk. Naik. Anjir, gua dibetot sama Kevin. kadut. Kadut.
Nih, sapa nih Pin. Bang sapa, Pin. Brigi Algiansa, Bang Brigi. Udah. Brigi. Kalian berdua apa aja? Aku apanya asistennya Ini muslim gak nih? Bang Brigi. Iya coba tanya Bang Brigi. Ini banyak yang mau minta naik nih. Aku naikin aja satu-satu ya, pilih aja ya nanti. Oten tarikin. Oten tarikin. Satu Oten aja, tarikin. biar enak, biar si Kelvin itu. Biar si Kelvin aja kasih kerja. Iya. Aku lagi kerja soalnya. Kerjaanku banyak. Sadila biru. Sadila biru. Sadila biru. Malam Akhi Bahrawi. Sadila biru. Udah aku cek aja naikin biar ini. Pin, hari kelahiran tanggal 25 tuh kelahiran siapa sih sebenarnya, Pin? Nggak tahu, banyak dewa. Kalau dewa web ada Dewa Mitra, ada Zeus. Yang bener-bener di... Ini gua kasih amunisi baru ya. Ini gua mau kasih amunisi baru, belum sempat pakai karena belum mau bukin Tritung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Temani gua recording 30 menit ke depan untuk apa namanya? Video napak tilas Kesultanan Kores di Bali 2022. Jadi kita ngobrol ngalor ngidul selama 30 menit aja ya. Nah, tadi Unik nanya apa nih? Itu yang secara literasi ada sejarahnya itu yang tanggal 25 Desember itu sebenarnya yang lahir itu pada waktu itu siapa aja gitu. Nah, itu gua kurang tahu, tapi dari sumber sekunder itu orang-orang yang meneliti, lalu kemudian menyimpulkan, lalu kemudian gua bawakan gitu kan. Nah, itu ya banyak dewanya gitu. Coba dicek di UCLA gitu. Banyak itu dewanya, ada Mitra, ada Zeus gitu. Dan kebetulan Yesus juga tanggal 25 ya, secara mayoritas diimani oleh Kristen gitu. Jadi banyak. Terus gua ada satu argumen mau gua share kepada kalian ikhwan. Gini argumennya. Zeus itu hakikatnya apa? Manusia dan dewa. Dewa. Kalau Hades hakikatnya apa? Hades itu itulah Anaknya adiknya dewa. kan adik beradik. Iya, kakak beradik dia. Adiknya Oh iya. pamannya Iya, si iya, Hercules. iya. Oh, Terus hakikatnya apa? Iya. Dewa. hakikatnya ya dewa sama manusia. Dewa juga, oke. Poseidon hakikatnya apa? Dewa. Sama adik Dewa. beradik juga dewa. Oke, ada berapa dewa? 3. Tiga. 1. 1 lah hakikatnya. Gimana? 1 dong. Kita ulang ya. Ya. Zeus hakikatnya apa? Dewa. Dewa. Oke. Hades hakikatnya apa? Dewa. Dewa. Poseidon hakikatnya apa? Dewa. Dewa. Ada berapa dewa? 1. Pin. Iya. Karena udah banyak orang yang akan jualan di Shopee itu akan cek KTP. Karena kemarin Kristen ada yang gitu. Ini apa? Skincare. Ini apa? Skincare. Berapa skincare? Dia bilang 1, Pin. Jadi nanti Pin dicek di Shopee, di TikTok Shop, mereka cekotnya 2, bayarnya 1. Paket bundling ya. Ini gara-gara kayaknya yang ngajarin itu si Kelvin deh guys, orang-orang ini loh. Loh, Allah. emang gitu loh paling bener itu gitu kan. Masa Zeus, Poseidon, Hades dibilang 3 dewa? Mereka 1 dewa hakikatnya gitu. Tapi ada 3 person kan Pribadi. gitu. Oh iya, pribadi. Diam. Ya, nah itu praktis, simpel, silahkan dipakai ikhwan. Anyway, Ada yang ini Apa? ada tamu anak-anak dewa mungkin nih. Jaya Akses, kayak toko flash disk namanya. Ya, Jaya Akses, selamat malam. Jaya. Kak Lis. Jadi buat teman-teman Kristen yang mau bertanya atau diskusi dengan Bang Kores and Uniriva, silakan ketik 1 ya. Kores aja ah, Kenapa? saya sibuk. Hah?
Oh iya. Chorus aja. Waduh. Ya. Ya, buat teman-teman yang Tante Mika yang lagi menyusui. teman-teman Chris. Jadi jadi apa sih? Anaknya nangis. Dia Milo hakikatnya apa? Bang Kores. Milo hakikatnya Susu. enggak. susu sabuk. Dia campur dengan coklat. Susu campur coklat. Iya, jadi coksu. Coklat susu. Dia salah kasih analogi. Dan ko coklat hakikatnya apa? Susu coklat juga. Coklat. SGM coklat. Susu coklat Hakikatnya juga. Susu coklat. Oke, bagus. Berapa yang harganya yang 20 gram? Nggak bisa jawab. SKM. Bebelak 3. Apa dulu? Ada Omega Plus. Dia bilang 3. Mana gua ngerti ini susu apa? Harga susu. Siapa? Tamu. Jusak Jusak. Bresi apa ini? Jusak Bresi selamat malam. Jusak Bresi Agian. Bang Jusa monitor. Oke TikTok, thank you pemberitahuannya. Emang peduli banget TikTok sama gue. Oh hilang dia. Bang Fit hybrid. Kemarin gue dialog sama Ya. Terus dia ngomong, kenapa kalian ngerayain hari mualaf itu tanggal 25 Desember gitu katanya. Terus itu kan hari apa, tahun kelahiran Yesus Tuhannya Ya gitu. Ya ini pakai akun Kopi Manis ya kemarin. Terus gue agak bingung, gue bilang tahun kelahirannya. Iya tahun kelahirannya. Oh, jadi kenapa Yesus lahirnya nggak di Januari 1 gitu sesuai dengan tahun kelahirannya? Oh nggak bisa, karena harus tanggal 25. Saya juga kurang tahu itu, begini begitu. Dan kalau kamu tahu ya, dia bilang gitu, tanggal 25 Desember itu 8 hari ke depannya itu tanggal 1. Itu ketika hari Tuhan Yesus disunat katanya. Oh, jadi tahun Masehi itu diawali dengan hari sunat Yesus. Oh nggak bisa begitu, kamu jangan begitu. Loh kok gimana? Lu yang bawa itu si Kopi Manis itu bawa ke sana. Tapi dibilang tanggal 1 hari sunat Yesus nggak mau. Kan 8 hari ya, coba kita hitung 25 ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Oh, berarti si Ya Kopi Manis sama gue salah ngitung sama-sama. Tanggal 2 harusnya hari sunat Yesus, bukan tanggal 1. Nah, di situ yang gue bingung. Kalau Yesus lahirnya, kalau tahun Masehi itu tahun kelahiran Yesus, kenapa tahun kelahiran Yesusnya ditaruh di 25 Desember? Kenapa nggak di 1 Januari? Gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Langsung tantrum dia, langsung menghujat. Iya kayak gitu sih ya itu. Emang Aneh. Yesus punya KTP-nya Bang? Yesus punya KTP kan baru ada di zaman-zaman Indonesia resmi jadi negara. Dulu nggak pakai KTP, dulu pakai apa dulu ya? Nggak tahu. Kartu kuning. Kartu kuning. Ini Bang Jusa ini tadi udah minta naik lagi. Izin. Iya kalau dihitung dari 25-nya benar. Ya. Tanggal apa? 8 harinya tanggal 1. Iya. Bang Jusa. Jusa Bre Siagian.
Mungkin. Dia beli HP nggak include mic kali, jadi nggak ada suara. Mic-nya nyicil. Ini berapa Pak? HP 3.500.000. Cuma ada 3 juta. Oh ya udah nggak usah pakai mic-nya ya. Iya nggak apa-apa. Kok inilah, kok susah kali Oten ya. Oh, mereka persiapan ini merayakan Dewa Matahari, makanya pada sibuk. 23, Ya kan? 24 lah. Malam ininya ya. Perayaannya ya. Iya. Makanya mereka udah mulai masuk gereja ini, masang-masang ornamen. Ya kan? Mas Ud, Abah baru monitor. Bang Masud, Abah izin tak turuni ya kalau tidak ada jawaban. Abah Turunin aja kakak. izin tak turuni ya. Salah pencet tadi, turunin aja. Oke, nggak apa-apa salah pencet Pak, daripada salah Tuhan. Semangat. Ya buat teman-teman Oten yang mau naik bertanya, di sini ada kita narasumbernya. 2 Uniriva 14, Bang Kores Grace 2. Silakan di follow 1.900.000 mata memandang ya. Biar ketika Uniriva live, Bang Kores live dan saya live ada notifikasi masuk kepada saudara-saudaraku yang di bawah dan memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan edukasi yang akademis, memberikan namanya ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jairiah bagi Uniriva, Bang Kores, termasuk kami yang di atas, dan Bang Yonatan Nandar. Mantap. Bagi yang menyambut ulang tahun Tuhannya, kalau bisa beli lilin sebanyak 2025 biji, karena setiap tahun pasti 1 lilin, maka hilanglah kuenya, tinggal lilinnya. Ya. Buat Tina Mary naik ke atas, kalau berani bantah, kalau nggak berani tap layar. Naikin Tina itu, naikin. Katanya narasumber odong-odong. Berani. Ntar gue dialognya sampai gini aja lah. Kan gue narasumber odong-odong. Aku kira apaan tadi, baru jambung aku. Abis. Denansi, selamat sore. Izin saya turunkan, nggak ada jawaban. John Park, tidak ada jawaban dan langsung tenggelam. Memang langsung naik ke atas, pingsan. Kita diskusi santai aja ya teman-teman ya. Kepencet pula mawar 1 sama Bang Yonatan Nandar. Padahal mau menaikin orang. Oh, nggak ikhlas kan dah. Kasih mawar nggak ikhlas itu Tante Mika. Ya. Teoping monitor. Teoping, izin saya turunkan. Kaget Kak Teopingnya. Kenapa tiba-tiba di atas? Itu Yesus saja kaget tiba-tiba disalib. Izin kuturunkan. Ya, heboh kali pun pas dekat Natal. Kan ya Natal itu kayak pasar, makanya banyak yang heboh di sana. Sinaga Bonor. Sinaga Bonor. Yuk, selamat malam. Islam Kristen, wah. Oke, gas. Giling halus atau giling kasar, silakan sesuai permintaan. Netral. Enggak. Ini di Sinaga lagi di mana? Di rumah. Di rumah Bang, di rumah. Enggak persiapan ini. Di gereja nggak bantu-bantu persiapan.
Saya kalau istilahnya gini bang, ibadahnya memang jarang. Oh ibadahnya jarang. Iya. Oh, yang kasih gua, kasihan gua, nggak bisa gua. Kajak. Ya, Bang Sinaga, silakan bertanya aja ya. Kalau bertanya aja kepada Unirifa, tapi kalau mau misalnya mau berdiskusi, syaratnya buka kamera, tunjukkan data dan jelaskan legalitasnya sebagai apa. Begitu juga dengan Bang Kores, kalau berdiskusi dengan syarat seperti itu sama. Tetapi kalau dengan saya, tunggu nanti jam 11 malam baru kita adu congor. Ya, nah silakan bertanya tentang keislaman kepada Unirifa, silakan bertanya keislaman tentang Bang Kores, pilih aja narasumber kita di atas. Kepada narasumber kita berdua, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Bang Sinaga dari sisi kiri warna biru, silakan bertanya. Ya, aku Tanya aja. sama semak gini. Aku mau sebetulnya bertanya, ceritakanlah tentang Islam bagaimana, itu aja sih. Tanya. Itu aja, Apanya? bagaimana tentang Islam ini bagaimana, itulah. Ya bagaimana apanya? Pengajarannya baru tentang Oh itulah, pengajarannya. Bagaimana Tujuannya. pengajaran Islam? Bagaimana pengajaran tujuan nih? Bagaimana dulu? Dua. Bagaimana pengajaran dan tujuan? Kalau ditanya bagaimana pengajaran Islam itu jelas. Tuhannya satu, nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jujur, tidak pernah berbohong. Beliau berhasil menjalankan perintah Allah. Kitab sucinya namanya Al-Quran, tidak ada kontradiksi, jelas, dan tidak ada keanehan, tidak ada ayat-ayat vulgar, tidak ada ayat-ayat kekerasan, dan perintahnya jelas secara eksplisit, tidak membingungkan. Larangannya juga jelas, solusi-solusinya juga ada. Seperti itulah ajaran Islam. Nah, tujuannya apa? Tujuan agama Islam. Tujuan agama Islam ini ada untuk membuat orang-orang selamat di dunia dan selamat di akhirat, supaya tidak menyembah kepada makhluk gitu. Seperti itu. Tujuan tidak menyembah kepada makhluk. Sebetulnya begini. Kan saya sudah sering nonton orang uni tante Mika ini, udah sering ngikutin juga. Semalam kayak di Alhamdulillah. kayak di, kan semalam uni enggak, aku kan di kick karena aku bilang paspornya yang semalam, masih ingat enggak? Nggak tahu, nggak ingat. Uni nggak suka nginget-nginget orang. Iya. Oh, yang sama Bang Wan. ulang tahun Anda. Ya. Ya. Enggak, maksudnya istilahnya kalian istilahnya gini, maksudnya bukan gini ya. Benar, tapi perilaku seperti itu bagaimana itu? Aku bukan sakit hati, mempertanyakan itulah yang semalam itu kok. Iya. Kok bisa Setiap seperti room itu? itu punya aturan masing-masing. Kalau memang aturannya harus pakai password, ya pakai password. Itu kan aturan. Di mana-mana orang punya aturan kok. Itu tidak melanggar kode etik kemanusiaan kok. Seperti itu. Jadi etik yang semalam itu Lebih parah atau enggak? Yang etika yang lebih buruk itu adalah ketika Tuhan Bapak membunuh Tuhan Anak. Itu jahat banget itu. itulah yang tidak mengerti orang uni ini. Itulah yang tidak mengerti. Kok nggak ngerti? Kata kalian kan begitu. Tuhan Anak dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Kan Jadi gitu. seperti Itu baru itu jahat banget. Kalau cuma dikik doang mah asik, nggak mati. Yesus bukan cuma dikik, ditombak. Dan itu rencana Bapa katanya. memang harus seperti itu. Inilah istilahnya uni gini. Manusia semua pasti mati kan. Di kitab Manusia. kamu nggak semua manusia mati. Henok Elia nggak mati. Masa sih saya Itu cuma belum- itu di Islam. Kalau di agama Islam kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tapi kalau di agama kamu nggak semua mati. Coba Elia dan tunjukkan. Henok udah ke surga tanpa. Apanya yang mau ditunjukin? Dalilnya. Enggak, yang di kitab kami itu aku soalnya baca nggak pernah mengetahui itu. Makanya saya kasih tahu karena kamu nggak pernah tahu. Nih. Coba ada Bible nggak di situ? Bebel. Coba 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.
Elia diangkat ke surga tanpa kematian. Henok juga begitu. Berarti orang itu tidak berdosa. Menurut Iya, tidak berdosa. Sementara Yesus berdosa karena Yesus mati. bukan. Gini penjelasannya. Bukan. Apa penjelasannya? Apa penjelasannya? Karena dia menanggung dosa. Istilahnya gini loh. Coba, sebentar. Kamu akui dia tidak berdosa tapi menanggung dosa? Iya. Berarti macam mana menurut kamu tentang Tuhanmu yang Bapa membuat orang yang tidak berdosa menjadi berdosa? Supaya percaya kepada Tuhan. Sementara ada orang yang bisa selamat, namanya Elia dan Henok, tanpa perlu kematian lagi. Ini keji banget agama ini, tau nggak? Agama Bukan Islam, keji. Allah ya. Contoh, ini kamu tidak pernah membunuh, tapi kamu dihukum karena pembunuhan orang lain. Keji nggak itu? Itu untuk manusia. Mungkin sih Yesus kalau manusia untuk bukan? Yesus manusia dia bukan? Tuhan. Dia Tuhan. Oh, berarti Yesus berbohong ketika mengatakan saya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Waduh, antikristus nih. Barang siapa yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia, antikristus. Wah, diingkari Yesus anak manusia nih. Dia datang sebagai manusia. Nah, Tapi gini, jadi yang mati itu manusia atau Tuhan? Tuhan dalam bentuk manusia. Tuhan itu bisa menjadi apapun. Coba Percaya tunjukkan nggak dalilnya dalam kitab kamu kalau Tuhan itu bisa menjadi apapun. Bisa nggak Tuhan menjadi tai? Enggak, kamu percaya nggak Tuhan bisa jadi apapun? Wah, Kamu percaya? Aku masuk. saya Tuhan. Oke, masuk. Tuhan bisa menjadi apapun itu kata Tuhan atau kata sinaga? Menurutmu lah, kataku, karena kan Tuhan Maha Bisa, tak ada mustahil. Berarti bisa lah, setidaknya logikanya bang. Berarti ketika Tuhan menjadi tai, lu nggak menolak? Nggak mungkin, untuk apa? Ada alasannya. Oh, nggak mungkin, itu mustahil namanya. Bukan apa, ada alasannya. Kenapa Tuhan mau menjadi tai? Itulah. Kan Kan ya, menurut logika. nggak butuh alasan lah, namanya Tuhan. Tuhan kan berkehendak sesuka hati, nggak butuh alasan lah. Ya untuk apa? Nah itu dia gitu. Itulah yang diimani oleh umat Islam dan yang dikatakan oleh Tuhan kami gitu. Tuhan kami ini mempunyai sifat mustahil. Kalau sudah maha besar, mustahil maha kecil. Kalau sudah maha suci, mustahil maha najis. Sekarang kalau menjadi manusia, kecil iya, najis iya. Kenapa? Karena manusia ada lubang-lubang. Semua lubang itu tempat pembuangan kotoran. Buat apa Tuhan menjadi manusia yang punya lubang kotoran? Buat apa kepentingannya? Kan ke situ. Jadi bukan perkara bisa nggak bisa sinaga, tapi perkara pantas nggak pantas. Ke situ Mabre. Gini bang, Ya. gimana ya bilang? Karena kan Tuhan ciptakan manusia. Baru kan karena dimakan manusia lah buah ini jadi berdosa. Tuhan bisa aja Tuhan memusnahkan manusia, kan bisanya kan? Bisa aja Tuhan memusnahkan manusia. Bisa. Tuhan itu bisa berkehendak apa saja. Iya, baru karena Tuhan ini masih sayang, setelahnya diberilah kesempatan, setelahnya makin banyak manusia baru tidak mempercaya lagi Tuhan gitu, bertanya Pak larang. Jadi Tuhan itu sendiri lah datang, istilahnya dia berkata, jadi perkataan dia menjadi manusia, itulah Yesus itu bang. Nah ini yang gue bingung gitu. Ini kan manusia ya, manusia ini nggak percaya Tuhan sehingga Yesus datang supaya manusia percaya, kan gitu ya. Iya. Nah kenapa cuma di Yerusalem? Kenapa nggak keliling Nusantara, Amerika, Cina gitu, ke Turki, ke Persia? Kenapa cuma di Yerusalem? Nggak ada orang di bumi yang lain? Gini. Karena kan Gimana? manusia pertama kan di tanah Timur Tengah, hanya tentunya entah bagian Arab, entah bagian Yerusalem. Abad pertama, ketika Yerusalem udah ada kehidupan, di Cina udah kekaisaran, dinasti Han. Abad pertama itu lebih maju Cina. Nah, kenapa Tuhannya nggak ke Cina? Kenapa diem di Yerusalem aja? Ini salah satu kelemahan ketika Tuhan menjadi manusia. Itu satu sinaga. Sekarang gue kasih tahu lagi. Ketika Tuhan menjadi manusia ya, ini gue lihat dari cerita narasi Kristen. Untuk menyebarkan ajaran kasihnya, ini Tuhan yang menjadi manusia menyuruh manusia lagi. Loh kalau ujung-ujungnya nyuruh manusia nyebarin ajarannya, ngapain dia jadi manusia di awal?
Manusia di awal. Coba dipikir. Dia udah jadi manusia, ya udah dia aja yang keliling dunia gitu kan, menyebarkan saya Tuhan, ini ajaran saya, terima. Kenapa dia? Waduh, waktu saya sudah tidak banyak lagi, sudah saatnya saya ke surga, kamu yang melanjutkan. Jadi nanti orang-orang nyebar ke Cina, ke Persia, ke Brazil, ke Amerika. Woi, ada Tuhan lo turun di Yerusalem lo, gitu. Dia ngajarin ajaran kasih. Nggak kesini dia, nggak. Kenapa? Cuma 3 tahun katanya. Oh, gitu sih naga. Itu salah satu kelemahan konsep Tuhan menjadi manusia gitu. Bumi gede, jadi manusia 1 titik doang diem. Sedangkan dalam Islam Tuhan mengutus nabi-nabinya di seluruh wilayah. Dalam Islam Nabi ada 124.000. Level di atas Nabi Rasul 313. Sehingga semua manusia itu tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ikuti perkataannya. Semua nabi pesannya sama. Ini baru konsep yang universal, melingkupi semua manusia. Itu yang sempurna. Gitu. Sampai sini nangkap si naga? Nangkap. Oke, saya belajar Mantap. lagi. Nanti kita berbincang lagi Bang ya. Terima kasih. Oh, udah mau turun. Walah. Baru mulai. Yang lain nanya lagi yang lain. Tante Mika kenapa Tante Mika? Tante Mika. Oh iya. Dari Aku mau satu pertanyaan aja. Tadi kan Tuhanmu bisa jadi apa aja. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? itu apa? Untuk menyelamatkan iblis iblis dari lah. dosa. Iblis dari dosa. Ini nggak mau Mika, nah soalnya Mika Tuhannya cuma milih menyelamatkan manusia, bukan malaikat yang berontak. Soalnya Tuhannya cuma sayangnya sama manusia doang. Belum Bisa nyampe nggak saya dari ke situ. Oke. Berarti logikanya menurutmu bisa apa tidak? Belum nyampe ke situ. Oke, Belum nyampe ke situ. ganti sebelum turun ku tambah lagi pertanyaannya satu lagi. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Tuhan itu Bisa. Tuhan itu satu loh, satu nih Tuhan itu. Sama Ya bisa nggak Dia menciptakan? Gini Tuhan itu satu. kan nggak mah bisa ngapain, bisa ngapa saja, apapun bisa dilakukannya. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Bisa nggak Tuhan ini menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis? Bismillahirrahmanirrahim. Iblis. Logika macam apa iblis menyelamatkan iblis? Ini pertanyaannya Ya. apa ini? Tuhanmu menjadi manusia. Dengar dulu. Manusia berdosa. Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, iblis juga berdosa. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis agar menyelamatkan iblis? Kan iblis itu berdosa karena mengkhianati Tuhan ya, istilahnya dia iblis ingin menjadi Tuhan, istilahnya jika di atas Tuhan, makanya kayak gitu. Manusia kan hanya Di mana iblis ingin menjadi Tuhan? Ya, Mikael. Ya bisa pada itu. Kapan deh? Kapan dia mengatakan dia ingin menjadi Tuhan? Gak ada. Gini loh singkatnya dalam Trinitas 3 Tritunggal, pernah dengar nggak Bu Tante Mika? Iya, tahu aku, itu tahu. Ya, yang aku tanya kan Tuhanmu bisa jadi apa aja untuk menyelamatkan manusia, bisa jadi apa aja. Ya, kamu pun mengatakan tadi Tuhanmu jadi bisa nggak buat apa? Karena memang nggak tahu buat apa, ngapain ya kan? Nah, Tuhan jadi iblis bisa nggak untuk menyelamatkan iblis? Kan ciptaannya juga itu. Kan iblis memang untuk nerakanya iblis. Memang untuk neraka iblis. Ya. Jadi nggak ada lain di neraka. Baru kemana lah orang-orang jahat. Berarti Tuhanmu menciptakan iblis untuk di neraka gitu. Aduh, jahat banget nih Tuhan nih. Sama iblis kejam banget tuh. Padahal iblis muji dia loh. Aduh, parah nih Tuhan. Kan Jahat banget nih Tuhan. iblis lah yang berkuasa atas neraka. Gitu. Jadi sama kalian nggak Wah, iblis. iblis diciptakan buat menguasai neraka ternyata. Iya. Saudara, Jadi siapa yang menguasai neraka? Menurut Uniripa. Siapa? seluruh alam Menguasai? semesta ini yang menguasainya adalah Allah. Masa iblis punya kuasa? Aduh, parah nih.
Berarti iblis di neraka nanti, wah, aku adalah raja di sini. Wow. Konsep Aku konsepnya tanya mirip ini ini, ya. aku tanya Mirip ini. Hades. Jadi Mirip si Hades. ketika Jay sama iblis, Hades ya, Jay sama Iya, Hades iya. cocok. ketika iblis menguasai neraka, apakah bisa Tuhan masuk ke neraka, datang ke sana atau jalan-jalan? Izin dulu lah, iblis buka. Itulah Kristus mati kan itu sebab mati baru dikalahkannya kematian itu. Neraka itu termasuk kematian juga. Butuh 3 hari ngalahin iblis. Upah Ya. dosa baru dikalahkan Yesus. Enggak, dosa aku itu. tanya, Tuhanmu itu sekarang kan neraka itu kan dikuasai oleh iblis. Bisa nggak Tuhanmu masuk ke dalam neraka ini? Ya itulah yang tadi. Bisa lah. Bagaimana caranya? Ya Yesus mati baru hidup lagi berarti dikalahkannya neraka itu. Oke, berapa lama dia mengalahkan neraka itu? Tapi 3 hari dia bangkit. Berarti Dikalahkan. neraka ini berat mengalahkannya ya, butuh waktu 3 hari Tuhan untuk mengalahkan neraka ya. Kalah mak penjer nih. Pantes ada ini Mika, pantes ada apa? Perang naga di sorga itu kan. Mungkin salah satunya itu turun ke neraka tadi. Perang naga itu. Lanjut. Iya, coba aku tanya, begitu beratkah bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka, butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka? Enggak gitu Mika, soalnya kan kata si Jeki Sembiring kan pada hari Sabat Tuhannya istirahat. Iya, Gitu kan? yang kemarin itu. Iya, kemarin itu. Iya. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen ini mengalahkan iblis di neraka itu cuman 1 hari. Cuman karena hari Sabat Iya. libur, ya besoknya pun dicampur libur. Jadi Tuhan mengalahkan 3 hari. beristirahat, break time. Jadi ngobrol sama iblis, cerita-cerita. Kok mirip ini ya? Kalau misalnya 1 hari itu kok mirip dengan pola perhitungan waktu di bumi ya, 24 jam 1 hari doang. Iya, coba saya tanya nih ke Sinaga nih. Lanjut. Kamu terima Tuhanmu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan iblis gitu? Berat banget ngelawan iblis gitu. Ya memang dalam tertulis karena Kristus duluannya dihina, kami dihina. Apalah, memang Kristus dihina duluannya. Kan kami dia sebelum Yang mereka merasa dihina nih. Saya mau Enggak. tanya, menurut Dihina kamu Tuhan, istilah- Yesus itu 3 hari butuh melawan iblis? Sekuat itukah iblis sehingga Tuhanmu saja butuh waktu 3 hari mengalahkan dia gitu? Gimana membilangkannya? Kamu terima itu Tuhanmu harus butuh 3 hari ngelawan iblis gitu? Si Kore saja sebetulnya nampar kalau- iblis mungkin 3 menit pingsan iblis sama dia. Ini Tuhan 3 hari butuh waktu gitu. Mirip ini ya, Ciat ciat Avenger ya, ciat sedangkan ciat Thanos. ciat ciat. Ya kan, Iya juga, ciat mirip ciat perang 3 Avenger. hari gitu. Jadi Iya. 3 hari dia melawan iblis di neraka itu, di alam maut itu ya. Mungkin hari pertama tonjok-tonjokan, hari kedua tampar-tamparan, hari ketiga mungkin timpuk-timpukan. Menang gua kata Tuhannya kan. Udah aku selesai balik. Butuh 3 hari buat Tuhan melawan iblis. Kuat juga iblis ini ya. Mirip Kekuatan ini dari loh, mana film itu? apa? Film Avenger itu loh, ini kan. Sama perang sama Thanos itu kan. Tapi terserah lah, nggak apa-apa sih kalau memang kamu Ini apa ya, Kores Tuhan kasih dalil aja Al-Maidah 17. Memang bahasa apa memang? itu Tuhannya orang Kristen ini butuh 3 hari buat ngelawan iblis. Bukan 3 hari memang. Kalah iblisnya. Itu udah memang tertuliskan. Memang Katanya Yesus sih kalah. harus mati 3 hari. Tapi dalam gini-gini. Terus kenapa masih ada orang jahat? Hah? Tapi Ini begini. iblis berkuasa atas orang jahat. Orang jahat berarti iblis sedang menguasainya. Contoh Udah dikalahin Yesus katanya. iblis berkuasa. Katanya udah dikalahin Yesus iblisnya. Kok masih ada kuasa dia? Ini tuh apa? Sampai beres nggak sih gitu loh? Kenapa nggak beres? Memang kalau dibahas sebetulnya tadi nggak ada memang beresnya ini semua. Tapi Ada beres. Lah kalau nggak ada beres yang ngapain ke dunia orang mati Yesusnya? itu untuk membuktikan itu Tuhan dan hidup seperti Yesus. Paham nggak sih, Bang? Membuktikan ya yang namanya Tuhan kan ketika berkata maka terjadi gitu kan. Nah ini kenapa nggak berkata aja iblis kamu kalah, tidak ada lagi iblis gitu kan udah beres iblisnya. Ini iblisnya masih ada sampai sekarang.
Tapi untuk mengadili orang yang masuk neraka, masuk surga, kalian percaya juga kan surga neraka? Iya, cuma iblisnya nggak mati, buat apa dia ke dunia orang mati kalau gitu? Untuk membuktikan dia bisa berkuasa dalam dia menguasai, misalnya iblis masih di bawah dia gitu loh. Untuk membuktikan berkuasa terhadap iblis. Lah iblisnya masih berkuasa sekarang. Itulah gitu. Alah, gimana nih? Kurang belajar aku ini. Susah ya. Itulah maksudnya gitu loh, Mabre. Apa ya, banyak doktrin-doktrin dari kekristenan yang kalau dikatakan itu terdengar indah, tapi kalau dikritisi ternyata nggak final, nggak komplit, nggak beres. Maksudnya nggak selesai ceritanya gitu tuh, mengambang kayak gitu. Ini gue balik ke Islam ya, Nabi Muhammad SAW 13 tahun kena persekusi oleh para kafir-kafir pagan Quraisy, 13 tahun, bukan 3 tahun. Lalu kemudian di 10 tahun terakhir maka Islam membalikan keadaan dan berhasil menyatukan bangsa Arab, satu jazirah Arab dalam satu agama Islam. Setelah itu Nabi wafat. Jadi wafatnya Nabi menandakan Islam sudah final, sudah beres, sudah bisa diimani oleh semua manusia. Gitu. Itu pertandanya Nabi wafat. Artinya misinya sudah selesai, kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam doktrin Kristen gitu kan, Yesus mengalahkan maut, Yesus naik ke sorga, mautnya masih ada. Yesus ke dunia orang mati, mengalahkan iblis, iblisnya masih ada. Gimana? Gitu. Tuhan turun ke dunia, mati dari kayu salib gitu kan, menebus dosa manusia, dosa masih ada. Memang masih ada dosa. Gak beres semua. Manusia lah. Yesus disalib, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, bukan? Iya. Sekarang dosa kok masih ada? Tapi kok dosa masih ada sekarang? Karena masih belum semua orang belum percaya ke Kristus, makanya masih ada dosa. Artinya percaya yang menebus dosa itu, bukan penyaliban. Iya. Lah, ngapain disalib kalau gitu? Tinggal percaya aja udah kelar, nggak perlu ada penyaliban. Ya, logikanya gini loh. Dalam Kristen hiduplah seperti Yesus, itulah istilahnya, kasihilah musuhmu gitu. Jualah segala hartamu. Jualah. Udah dilakukan, jualah segala harta. Abang udah lakukan? Lo gua bukan Kristen. Oh, kayak gini lah aku tanya satu. Gimana? Abang benci nggak nengok orang Kristen? Benci nengok orang Kristen? Kalau Kristen enggak sih, benci enggak ya. Cuman ada sebagian penghujat itu kebetulan agamanya Kristen gitu loh. Sehingga gua minta maaf kalau misalnya ada penghujat-penghujat yang kebetulan dari Kristen bubuk jadi abon di hadapan Kores. Gue minta maaf itu. Iya, bisa. Semua biasa gitu. Itulah karena ya, jangan dibiasain dong, biasa gitu. Jangan dibiasain. Enggak, maksudnya biasanya ceritanya namanya manusia memang gitu wajar. Tapi kalau bisa, itulah beratnya ajaran Kristus itu supaya tidak membenci yang seperti itu. Apa? Beratnya apa ya? Gua ketemu Kristen menghujat nabi kami, nabinya Islam pedo, tuh yang kawin gitu. Kristen yang bilang itu kebetulan. Terdia. Cuma gue bingungnya kayak gini gitu, karena kan apa ya namanya tuh, kalau nggak salah orang-orang Kristen itu berkata itu dituntun Roh Kudus gitu. Iya, tapi masa Roh Kudus menuntun kalian berkata-kata menghujat kepada agama lain? Bukan, tapi ada iblis. Sekarang diri kita pun, kau kan kayak abang lah. Abang pun pasti contohnya dari, bukan jangan dulu dari agama, dari apa? Lawanlah dirimu sendiri dahulu gitu istilahnya. Kayak nafsu abang lah, itu diri abang sendiri. Takluk sama gua Kan nafsu gua takluk sama gua. Bisa karena gua takut sama takut Tuhan gua. Bisa lah. Berarti abang nggak berdosa kan? Apa sih apa misalnya? Contoh kayak gini. Misalnya kayak gini apa? Mabok alkohol haram, nggak gua lakuin. Takluk tuh diri gua sama gua. Berzina haram, nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Apa? Mencuri
Oh, gua nggak mencuri, nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Jadi apakah gua perlu Tuhan turun ke bumi menebus dosa sehingga gua tidak berbuat dosa lagi? Nggak perlu. Karena dengan diri gua yang takut dengan perintah Tuhan, maka gua pun terhindar dari segala dosa-dosa besar. Kayak ginilah. Pernah nggak Apalah? contohnya kilap, nggak pernah kilap. Khilaf. Dalam Islam aku nggak tahu kilap, tapi orang Iya, khilaf itu sadar diri. perbuatan yang kita lakukan secara nggak sadar sehingga merugikan orang lain. Ya pernah lah. Gini bang, itulah kalau abang hilap berarti iblis sedang berkuasa dalam abang, itulah kilap menurutku istilahnya. Di situ Nah, iya, kalau dalam Islam kan konsepnya memang iblis ini akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Nggak ada konsep di pertengahan zaman manusia ini iblis ditaklukkan dan kalah, itu nggak ada. Memang iblis itu ditangguhkan sampai akhir zaman menjadi ujian bagi manusia. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam imannya Sinaga, iblis ini ketika Yesus mati, 3 hari dia di dunia orang mati, memusnahkan iblis, bukan memusnahkan, istilahnya mengalahkan iblis. begini loh. Mengapain? Kan pernah nggak abang dengar Yesus berkata gini, contohnya Apa? akulah hidup dan jalan kebenaran, yang gitu. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul? Betul. Mau disembah jalannya? Itu membuktikan itu contohnya. Yesus itu hanya apa? Hanya Jalan. Yesus hanya jalan. Yang disembah, tujuan dari jalan ini membawa kalian kemana tujuannya? Kepada Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan. Inilah hidup yang kekal, mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang engkau utus, gitu. Tapi Sinaga Bonor, kalau memang mau menyembah si jalan ini, sang jalan ini, Yesus Kristus, gue sebagai muslim menyarankan menyembah sang jalan ini di pinggir, jangan di tengah. Karena kalau kalian menyembah jalan di tengah, takutnya kegeleng sama yang pakai jalan, gitu. Gini lah, aku tanya lah bang. Boleh tanya yang banyak mah, Bre. Oke. Kita sharing-sharing aja nih ya. Menurut abang, apalah Menurut saya doa. Iya, doa itu juga. Apalah doa? Doa itu kalau itu dari bahasa Arab, doa. Artinya itu kalau nggak berseru, meminta. Meminta. Terus Udah. minta. Pertanyaannya gini, saya yang bingung ini sama orang Islam lah ya. Aku bingung mau bertanya ini. Kenapa lah doa Islam harus dihafalkan? Contohnya doa makan, contohnya harus dihafal. Contohnya kan terima kasih. Kami kan nggak dihafal-hafal, berarti meminta, mengucap terima kasih, meminta kepada Tuhan. Baru kenapa harus dihafal? Kan doa itu meminta dari hati. Baru ngapain dihafal kalau meminta? Kan doa meminta untuk Tuhan, ngapain dihafal? Itunya mau aku tanya. Kenapa lagi dihafal? Oke, mantap pertanyaannya. Doa dalam Islam ada sebagian banyak itu dihafal. Contoh misalnya doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar rumah, gitu kan. Banyak kali doa ini. Ini menandakan Islam itu sempurna. Sampai hal-hal kecil itu aturannya langsung datang dari Tuhan. Bukan kita inisiatif sendiri, bikin sendiri, gitu. Tapi doa tadi meminta, contohnya ke abang lah. Adakah doa mau pergi jalan, contohnya buat mau pergi ke satu tujuan, ada doanya bang? Ada lah. Misal contoh kita mau keluar rumah, kita yang simpel-simpel aja lah. Misalnya kita mau keluar rumah, Bismillah, sudah sampai tujuan, Alhamdulillah. Melakukan hal yang tidak kita sadari itu adalah dosa, astagfirullah. Itu semua kan doa, mengingat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi doa itu selain legitimasinya kami datang langsung dari Tuhan, bukan bidat, gitu kan. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan Islam, yang pertama kita ingat Tuhan dulu.
Yang pertama kita ingat Tuhan dulu, Sinaga Bonor. Ya memang Ada doa yang nggak sama ya. Ada misalnya contoh kita ingin kesembuhan bagi penyakit kita yang spesifik Orang gitu kan, sakit apa? atau doa pengen kaya di umur berapa. Ya ada doa-doa yang kita sendiri yang bikin sesuai nurani kita gitu. Cuma banyak doa yang sudah Nabi kita tuntun untuk kita, sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi kita untuk mengingat Allah, berdoa dan meminta kepada Allah. Gitu, Bre. baru gini bang, ada lagi pertanyaanku. Silahkan. Kalau ngaji lah, baca Al-Quran kan, ngaji baca Al-Quran Ya, kan, Al-Quran itu kan perintah Tuhan ya, aku bilang perintah Tuhan itu kan. Al-Quran kitab suci. Di dalamnya ada perintah Tuhan, ada kisah-kisah nabi-nabi, ada hikmat. Ya, Ya pokoknya cerita Tuhan tentang perintah Tuhan lah gitu kan. Ya. Baru dari mana lah contohnya orang mengaji dapat pahala, sedangkan dia hanya membaca perintah Tuhan dan tidak memahami. Apalagi kita orang Indonesia kan, mana semua ngerti bahasa Arab, cuman ceritanya dapat pahala. Loh itulah keenakannya Islam, Bre. Nabi kami mengajarkan gitu. Bagi yang membaca membata-bata, mereka akan mendapatkan pahala 1. Yang lancar dapat 2. Tunggu, Ya. belum selesai. Kemana dia menjalankan perintah Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan Tuhan. Kan kita orang Indonesia mana bisa mengerti semua bahasa Arab. Nah, ini dalam Islam itu gitu. Kami belajar itu bukan sok tahu sendiri. Enggak. Lu punya kitab Al-Quran, lu membaca gitu, lu menghafal, tapi pengajarannya datang dari guru, ustadz, syekh, maulana, habaib, dari guru. Nama sistemnya apa? Talaki. Lu belajar mata ketemu mata, guru ketemu murid. Bukan lu baca lalu lu mengerti, lalu lu menyimpulkan sendiri, oh begini maksudnya. Nanti kita menjadi 40 ribuan denom kalau kayak begitu. Ilmu dalam Islam harus bersanad, harus ada gurunya, jelas dari siapa. Baru gini lah contohnya, kalau contohnya kayak aku lah, contohnya aku jadi guru karena orang tak paham, aku udah bodohi. Contohnya misalnya aku bertanya nih, Nggak bisa, kalau umat Islam pasti bertanya. Lu guru agama, iya. Siapa guru lu ditanya nanti? Sinaga Bonor siapa gurunya? Ilmunya harus bersanad, ilmunya tuh harus sampai kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe nggak lu? Gitu. Makanya kalau misalnya orang awam ya baca nggak ngerti gitu, ini maksudnya kemana? Ya belajar ke guru. Jangan lu sok tahu sendiri gitu kan. Kalau misalnya sekarang kayak gini misalnya Sinaga, gue balikin ke Bible lu baca lu paham. Paham Bible, paham. masih banyak yang nggak Nah paham. sekarang kalau paham lu paham terjemahannya atau paham bahasa aslinya? Terjemahannya memang kami kan Ya kalau gitu semua agama juga paham terjemahan. Bahasa aslinya lu paham nggak? nggak paham. Itu dia. Ada guru yang mengajarkan lu nggak soal bahasa aslinya? Nggak tahu, tapi nggak tahu nih. Itu dia gitu, itu bedanya sama Islam. Kami bahasa aslinya dikasih plus gurunya gitu. Kalau terjemahan doang nggak usah pakai guru. Sekarang kayak gini ya, coba ini kita lihat 6 agama, 4 yang gua tahu, yang kitab sucinya. Hindu, perhatikan Sinaga Bonor, Hindu, Weda itu bahasa kitab sucinya Sanskerta, ada di dalam kitab sucinya, pakai bahasa Sanskerta, lalu disandingin terjemahan. Buddha Tripitaka, bahasa kitab sucinya bahasa Pali, ada itu bahasa Pali di kitab sucinya, lalu ada terjemahannya. Islam Al-Quran, bahasa kitab sucinya bahasa Arab, ada terjemahannya juga kan. Sekarang Kristen dan Katolik, kitab sucinya langsung terjemahan, bahasa aslinya kemana? Istilahnya contohnya aku ngomong sama abang bahasa Inggris, abang bisa berarti bahasa Indonesia, ngapain aku ngomong bahasa Inggris kayak gitu loh Pak, kayak gitu. Lu sama gua ngobrol lagi belajar agama atau lagi ngobrol di warung kopi? Bukan gini. Bukan, maka dari itu nggak nyambung kalau lu sambungin ke gua. Ini kita kalau belajar agama dari kitab suci.
Bukan gini, gitu kan? Bang. Tapi terjemahan toh kayak gitu. Gimana lu mau ngerti apa yang benar-benar diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam di kitab suci kalau lu pakai terjemahan? Ini maaf ya, Yesus kan nggak lahir di Betawi. Iya nggak? Artinya dia ketika berbicara bukan pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Betul kan? Nah sekarang bagaimana lu mau mempelajari apa yang benar-benar Yesus katakan kalau hanya patokan terjemahan, lalu menganggap dengan gegabah diri lu paham gitu loh. Kok gegabah sekali bilang lu paham? Gua kira orang Kristen bilang paham itu dia ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Gua kira ke sana. Ternyata cuma paham bahasa terjemahan. Tapi kan contohnya gini lah. Kayak tadi juga. Bahasa terjemahan samanya contohnya Bang gini, samanya arti air sama water. Baru bahasa aslinya contohnya bahasa apa kita buat? Oke, sini gua bahasa aslinya gua kasih contoh sini ya. Yohanes 14 22 ya. Tunggu ya, Yohanes 14:24. Di sana ada frasa, ada klausa Allah itu roh. Tahu itu? Pasti dengar ya di ini ya. Iya kan? Dengar ya. Nah, sekarang bahasa aslinya tahu nggak apa? Tahu nggak bahasa aslinya? Nggak tahu kan? Gua kasih tahu. Dia bab perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya semua manuskrip nema otheos. Nema otheos, nema ruh. O definite artikel, theos Tuhan. Jadi harusnya roh Tuhan. Kok di terjemahan jadi Allah itu roh? Paham lu? Paham nggak? Allah itu roh. Nggak paham. Enggak Pakai terjemahan. Maksud abang kan jadi berbeda gitu maksud abang kan maksudnya. Betul gitu karena lu pakai terjemahan. Maksud inti dari segala inti yang gua mau katakan, jangan gegabah ngomong paham kitab suci tapi lu taunya dari terjemahan. Jangan gegabah. Baru gitu Mabre. Gini Bang, iya terus dulu lanjut. Kalau nah ini gua contoh satu lagi nih ya. Ini gua contoh gua kasih satu lagi Sinaga Bonor. Tunggu satu lagi baru lu ya. Ini gua kasih contoh satu lagi nih buat lu. Lu tebak dalilnya di mana nih? Ini kitab suci lu, perjanjian baru, perkataannya Yohanes. Tebak ini di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Saya nggak ngerti bahasa itu. Selamat datang di kebenaran. Gua tekankan lagi jangan ngomong paham kalau cuma terjemahan. Silakan. Oke. Kalau ngomong paham kalau cuma terjemahan, baru terjemahan yang Al-Qur'an itu dalam bahasa Indonesia lah, udah pasti itu benar. Nah itu dia, terjemahan nggak akan pasti benar. Terjemahan nggak akan pasti benar. Tadi udah gua kasih contoh. Berarti benar itu gini Bang. Berarti benar itu contohnya kayak agama Kristen lah. Berarti cuma paham itu orang-orang sana lah. Sebaliknya juga agama Islam orang Indonesia berarti mana ngerti orang Arab yang berarti yang paham. Nah bedanya kalau Islam selamat dalam pengertian karena guru kami mengajarkan bahasa Arab dengan tafsirnya dan artinya. Bedanya di situ sama Kristen. Tapi begini loh, katanya terjemahan itu nggak benar, tapi kau bilang terjemahannya benar. Gimana cerita itu? Siapa yang gue bilang kayak gitu? Nah ini nggak nyampe ke sana. Kapan gue bilang terjemahan itu benar? Maksudnya gini, berarti terjemahan Al-Quran itu udah terjemahan belum susah. Berarti itu belum tentu berarti semuanya benar. Belum tentu benar, makanya kan ada revisi terjemahan kan. Berarti singkatnya setiap kita masuk 5 tahun pasti ada revisi terjemahan untuk menyesuaikan kata-kata zaman modern dengan kata-kata klasikal di bahasa aslinya gitu. Makanya kalian ada LAI, ada ILT, ada NASBRE, ada FAYH kan gitu kan? Bukan Bang, itu kurasa dari zaman itu Bang. Bukan dari zaman itu. Bukan. Itu semua tahun 2000 sampai 2010-an. Gantian. Apa? Bahasa itu banyak muncul. Contohnya kalau dulu, contohnya kawan-kawan sekarang circle kan itu bahasa-bahasa zaman sekarang itu sama. Berarti menurut abang contohnya bahasa itu di upgrade gitu. Kayak sekarang lah, dulu kan kawan-kawan, sekarang muncullah circle. Dulu mana ada circle tahun 80. Betul. Iya, itu salah satunya betul.
Ini gua kasih contoh yang lebih parah. Ini terkesan provokatif, tapi memang kenyataannya begitu. Nanti kalian lihat di channelnya Kodonditan ada satu terjemahan lama dari Bible gitu kan. Di situ tertulis kontol. Dulu tertulis kontol gitu. Kalau kontol dipakai sekarang di terjemahan ini kan jatuhnya apa? Menghujat jatuhnya kan. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Kontol itu kalau nggak salah udah diterjemahin burung sekarang. Ini bagian akademisi ya, bukan maksudnya mau menghujat. Serius, Pin? Yes, ada itu di Kodoni nemu aja yang gitu-gitu. Ini gimana itu? Serius, Pin? Ada. Di ayat apa? Ada Pak Kayaknya dan C perjanjian ada lama itu. deh kayaknya. Ada Pak dan C ada burung lak-lak dan kontol kata. Pak dan C ada tahun berapa itu 19 berapa itu ya? Ada Pak dan C ada. Burung kuntul. Ini Tapi pakai O dia. Oh dia. Waduh. Parah Parah Coba ada buktinya bang, aku penasaran. Bukan Tunggu, coba gue cariin dulu ya. Tunggu. Coba. Jadi gini loh, Bang Sinaga, maksudnya Bang Kores tadi, artinya di dalam memahami kitab suci itu original teksnya itu yang utama, bukan terjemahan. Itu maksudnya Bang Kores ya. Jadi terjemahan itu terkadang banyak kekeliruan. Dan ini juga diakui oleh Aldo, Bang Aldo seorang Kristiani. Nah, jadi itu ya Bang Sinaga. Artinya bukan hanya terjemahan aja. Lanjut. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.